Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gue Jack. Di video kali ini gue akan membawakan alur cerita film dari film Deadpool and Wolverine yang terbaru di 2024 ini. Di mana film ini akan menceritakan kisah tentang Deadpool yang ingin mencari Wolverine ke berbagai multiverse, di mana dia meminta bantuan Wolverine untuk menyelamatkan dunia yang ia tempati sekarang. Karena dunia Deadpool akan dihapuskan atau dihancurkan karena Anchor Being di dunia itu, yaitu Wolverine, sudah meninggal. Anchor Being yang dimaksud adalah tokoh penting dalam dunia tersebut. Maka dari itu, dalam 72 jam ke depan, dunia Deadpool akan dihancurkan oleh organisasi yang bernama TVA. Yang mana organisasi ini adalah organisasi yang berwenang terhadap perjalanan waktu dan pemusnahan seluruh dunia yang dianggap tidak berguna lagi. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Deadpool and Wolverine 2024. Di awal cerita diperlihatkan Deadpool yang menggali makam Wolverine. Dia yakin bahwa Wolverine belum musnah dari muka bumi ini karena Wolverine bisa beregeneratif dengan sangat cepat. Maka dari itu dia sangat yakin bahwa Wolverine belum benar-benar musnah. Dan setelah sekian lama menggali, Deadpool akhirnya menemukan sesuatu yang ternyata dugaannya sangat salah, karena ternyata Wolverine benar-benar sudah musnah dan hanya tersisa tulang belulang Wolverine yang terbuat dari adamantium. Tidak lama kemudian muncul pasukan yang dinamakan sebagai pasukan TVA yang berusaha untuk menangkap Deadpool karena Deadpool dianggap sudah melanggar otoritas multiverse. Namun seperti yang kita duga, Deadpool tidak akan mudah untuk ditangkap, sehingga terjadilah pertempuran yang satisfying dan kocak antara Deadpool dan pasukan TVA ini. Bukan Deadpool namanya kalau tidak ada pertarungan yang dibubuhi dengan unsur komedi. Namun sebelum dia melanjutkan pertarungannya, dia ingin membawa kita ke waktu di mana awal semua ini terjadi. Sampai pada akhirnya dia sekarang ingin mencari Wolverine ke berbagai multiverse. Thank you, sir, for yang ternyata pada dunia Deadpool dia terlihat sangat jenuh dengan keseharian yang membosankan yang ia jalani terus-menerus. Sehingga ia ingin bergabung, atau lebih tepatnya ia ingin melamar menjadi bagian dari anggota Avengers. Akan tetapi dengan satu dan lain hal, Tuan Hogan belum bisa menerima Deadpool untuk bergabung dengan Avengers. I want to be an Avenger. You know what they say. Karena belum diterima untuk bergabung di Avengers, maka Deadpool sekarang bekerja sebagai sales penjualan mobil bekas di tempat kerja Peter. Dan Peter pun selalu mendukungnya agar Deadpool kembali menjadi seorang superhero. Karena dia juga sangat merindukan masa-masa seperti saat itu. Namun Deadpool mengaku dia sudah sangat puas dengan kerjaan yang dia jalani sekarang bersama Peter. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah Deadpool, yang ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Deadpool, di mana Peter dan teman-teman Deadpool sudah menyiapkan kejutan untuk merayakan ulang tahun Deadpool pada hari itu. Wanna do some cocaine? Hey, off limits. Thanks for coming. Terlihat di sini diketahui bahwa hubungan Deadpool dengan mantan kekasihnya yang bernama Vanessa ini sudah tidak sebaik dulu. Di mana Vanessa ternyata sekarang sudah memiliki pacar baru yang membuat raut wajah Deadpool sedikit sedih. Dermot. Happy birthday to Akhirnya sampailah di puncak acara perayaan ulang tahun si Deadpool. Dia pun memulai pidato terima kasihnya atas kejutan dari orang-orang tercintanya ini dan membuat sebuah permohonan. Namun pada saat itu juga datang pasukan TVA yang ingin menangkap Deadpool, dan tanpa basa-basi dia pun langsung diseret ke kantor TVA. Terlihat dia sudah berada di sebuah ruangan yang di hadapannya ada seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai nama Tuan Paradox. Di mana Tuan Paradox ini memiliki sebuah organisasi yang bertugas mengawasi semua bagian multiverse di alam semesta. Dan dia bertugas untuk menjaga garis waktu yang sudah ditetapkan. Walk with me.
Paradox pun membawa Deadpool berkeliling di kantor mereka dan memberitahunya tujuan mengapa dia dibawa ke tempat itu. Ternyata selama ini kehidupan Deadpool sudah mereka awasi dan menjadikan dia sebagai orang yang terpilih untuk menyelamatkan seluruh garis waktu Marvel yang sakral. We've been surveilling you for quite a while. Karena Paradox yakin bahwa Deadpool bisa menjadi pahlawan bagi Marvel, Paradox pun mengajak Deadpool untuk meninggalkan timeline-nya agar pindah ke timeline MCU. Yang tentu saja Deadpool langsung menerimanya. Dia pun langsung mencoba kostum ikonik Deadpool dan dia pun sudah siap menjalankan misi. Fuck off! It's perfect! Go ahead. Take it in. Namun, Paradox mengatakan bahwa Deadpool tidak akan bisa kembali ke dunianya karena dunianya akan hancur akibat Anchor Being di dunianya sudah meninggal. Yang mana Anchor Being yang dimaksud adalah Wolverine atau Logan yang telah meninggal di dunianya saat menyelamatkan X-23. Di mana diketahui universe Deadpool akan dihancurkan karena Anchor Being sebagai makhluk pusat yang bertugas untuk menggendong masing-masing universe, terutama di universe Deadpool saat ini, sudah tiada. Maka dari itu sudah sebagai tugas Paradox dalam memantau semua universe akan menghancurkan universe Deadpool menggunakan mesin yang bernama Reaper milik TVA. Ngerti tidak guys? Intinya, tokoh penting dalam universe tersebut apabila dia sudah tiada, maka universe tersebut tidak akan berguna lagi. Maka dari itu dari segala penjuru multiverse, ya, yang tidak berguna maka dihancurkan. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Logan! The guy with forks for hands? Oleh karena itu, Deadpool pun menunda tawaran Paradox untuk bergabung karena dia belum siap kehilangan orang-orang yang ia sayangi, apalagi harus kehilangan dunianya. Namun Paradox mengingatkannya dan memberinya dua pilihan, yaitu dia bisa kembali ke dunianya sekarang juga, namun dalam 72 jam ke depan dunianya akan berhenti dan hancur. Atau Deadpool bisa mengikuti perjalanan rahasia ke segala penjuru multiverse untuk mencari Wolverine. Karena Paradox sudah bosan menjadi anggota dari TVA, maka dari itu jika ini berhasil, dia bisa menjadi pemimpin di TVA itu sendiri. Maka dari itu Deadpool pun harus mencari cara bagaimana agar dunianya tetap bertahan. Maka dari itu yang dilakukan Deadpool adalah I'll do it. Wise choice. I was talking about finding the Wolverine and breaking your fucking nose. Find him! Which brings us back to this. Itulah alasan mengapa Deadpool mencari Wolverine di awal cerita. Akhirnya Deadpool menghabisi semua pasukan TVA itu. Dan dengan alat yang ia rebut dari Paradox tadi, dia pun menjelajahi semua universe untuk menemukan Wolverine yang tepat untuk menggantikan Anchor Being di universe-nya. I'm gonna need you to come with me. Who's asking? Dimulai dari Logan kecil, Logan Rock, Logan penjudi mata satu, Logan ngabers, Logan tua, dan Logan yang disalib, bahkan Logan yang sedang bertarung dengan Hulk. I'm Marvel Jesus, you dull creature, and I want to... Universe is Sampai pada akhirnya, dia bertemu dengan Logan yang tepat, yang terlihat pantas untuk menggantikan Logan di universe-nya. Akan tetapi, faktanya Logan ini tampak kurang di-respect oleh orang-orang di universe itu. You gonna take that from him? Deadpool pun menyampaikan bahwa dia membutuhkan Logan untuk menyelamatkan dunianya. Akan tetapi Logan tidak terima jika dia akan dibawa. Namun karena terlalu banyak minum, dia pun tumbang. Dan dengan mudah, Deadpool pun membawanya ke TVA. Namun setelah Deadpool membawanya ke TVA, tampaknya Paradox cukup marah. Karena ternyata Wolverine yang dia bawa adalah Wolverine yang terburuk dari semua Wolverine yang ada di segala penjuru universe. Karena Wolverine ini menjadi legenda di dunianya dengan cara yang tidak baik. Dan beberapa hal yang dia lakukan tidak dapat dimaafkan. This Wolverine let down his entire world. How do I make this right? I can Deadpool pun meminta maaf dan dia ingin mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki ini semua. Namun dengan segala tindakan Deadpool yang sebelumnya yang menonjok Paradox dan menghabisi anak buahnya, Paradox pun kecewa terhadapnya. Deadpool pun ingin berbicara langsung dengan atasan besi Paradox ini. Namun karena terlalu banyak bicara, Deadpool pun langsung dihilangkan oleh Paradox dengan tongkatnya. I want to talk to your boss, and I'm going to tell him all about you.
Ternyata Deadpool dan Logan dibuang ke tempat antah berantah, sehingga membuat Wolverine sangat marah, dan dia pun tidak ingin ikut campur lagi dalam masalah ini. Namun Deadpool memanas-manasi Logan yang tidak berguna di dunianya, sehingga membuat Logan marah dan berakhir menjadi pertempuran yang sangat epik di antara mereka berdua. Is that what you said when your world went to shit? The bed you shit in. I just need your help. I don't fucking care. Let's fucking go. Gotcha. Let's see you grow your fucking head back. Namun karena mereka sama-sama dapat melakukan penyembuhan dengan sangat cepat, maka pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sia-sia. Maka dari itu Deadpool pun mengalah dan mengaku bisa memperbaiki ini semua. Bahkan dia bisa memperbaiki status Logan yang buruk di dunianya. Seperti yang dijanjikan TVA, mereka akan memperbaiki dan menjadikan mereka pahlawan super di universe Deadpool ini sebelum dihancurkan. We fight each other, we lose. Ternyata di sisi lain ada seorang pria yang sudah memantau mereka sejak awal. Namun di sisi lainnya juga ada sekelompok mutan yang tampaknya sama sekali tidak bersahabat. Stay close. Aye, aye, Captain. You got this. Pria sebelumnya ternyata adalah Kapten Amerika, dan segerombolan manusia mutan itu adalah utusan seorang wanita yang bernama Cassandra untuk menangkap si Kapten. Oh my god, he's gonna say it. Terlihat si Kapten beraksi hendak melawan mereka, dan Deadpool pun sangat tidak sabar untuk mendengar langsung si Kapten mengatakan Avengers berkumpul. Namun ternyata Cing cing cing. Avengers! Sorry, what now? Ternyata dia bukanlah Kapten Amerika dan dia adalah Johnny Torch atau manusia obor. Dia pun memulai pertarungannya dengan seorang mutan yang bisa mengendalikan api juga yang bernama Pyro. Namun dia tampaknya tidak dapat bersaing dengannya dan dia pun berakhir seperti ini. Si Pyro pun menantang Deadpool dan Wolverine agar bertarung dengan anak buahnya, terutama Wolverine yang akan bertarung dengan Sabretooth, yaitu musuh bebuyutan Wolverine. Sehingga yang terjadi adalah Toad! mereka memanglah sangat kuat, akan tetapi Wolverine tidak akan berdaya jika berhadapan dengan sebuah magnet, karena hampir 100% tulang di tubuhnya terbuat dari logam adamantium, sehingga dengan mudah para mutan ini meringkus mereka bertiga. Mereka pun akan dibawa ke markas para mutan itu, dan di perjalanan Johnny menjelaskan tentang tempat itu, yang mana diketahui tempat itu adalah tempat pembuangan, yaitu tempat pembuangan orang-orang tidak berguna atau para pemberontak dari segala penjuru multiverse. Johnny pun mengatakan bahwa mereka akan sulit atau bahkan tidak mungkin bisa kabur jika sudah di hadapan wanita yang penuh dengan kehampaan itu. Bahkan di sana tubuh Ant-Man sudah menjadi bangkai dan menjadi markas mereka. Is it Charles? Who are you? Charles Xavier's twin, Cassandra Nova. Haven't I, Johnny? Ternyata selama ini Cassandra sudah lama memburu Johnny, dan ditambah lagi mulut Deadpool yang tidak bisa diam dan memanas-manasi Cassandra bahwa di perjalanan tadi Johnny terus menjelek-jelekan Cassandra, sehingga yang dilakukan Cassandra adalah You said all that about me. No. Hats off to you, sir. What? Truly. I don't... In a while, I do get a Charles through here. He didn't care to find me. They sent me here before I could walk. Ternyata TVA membuang Cassandra ke sana bahkan saat sebelum dia bisa jalan. Namun dia sangat suka tempat itu karena bisa menggunakan kekuatannya dengan optimal dan tanpa rasa malu. Kekuatan Cassandra ini sangatlah besar, bahkan Wolverine tidak berdaya di hadapannya. I just want to save my friends. I want to go home. Walau Cassandra bisa mengantar mereka pulang, namun dia tidak mau memulangkan mereka. Sehingga Cassandra merasuki otak Deadpool dan berusaha memanipulasi perasaan Deadpool agar dia merasa menjadi orang yang sangat bersalah di dunianya. Namun untung saja itu tidak terlalu mempengaruhi Deadpool, dan secara tak terduga Logan langsung menusuk Cassandra dengan cakarnya, sehingga Cassandra meninggoy dan mereka pun kembali ke tempat asal mereka. Dan film ini pun akhirnya tamat. Tapi bohong. Dengan mudah Cassandra membalikkan keadaan, namun masalah besar pun muncul ketika sosok awan hitam yang penuh dengan kelaparan yang bernama Elliot menuju ke sana. Namun kesempatan ini dimanfaatkan Deadpool dan Wolverine untuk kabur dari Cassandra.
New rules. Logan pun memarahi Deadpool yang terlalu banyak bicara sehingga membuat Johnny meninggoy. Maka dari itu, mereka harus mencari orang lain yang bisa membantu mereka keluar dari sana. I smell food. Mereka pun merasa sangat lapar dan memutuskan untuk mencari makanan di sekitar sana. Namun Logan tampaknya mencari Amer cap orang tua, namun dia tidak bisa menemukannya. Maka dia menggantikan Amer dengan alkohol murni. You don't want to drink oat? Yep, there you go. Fuck that liver. Sembari itu, Deadpool menceritakan tentang sosok Wolverine di dunianya yang sangat dihargai sebagai seorang pahlawan. Namun dia meninggoy saat menyelamatkan seorang wanita yang disebut sebagai nama X-23 atau X-23. Yeah, well, not in mine. The Wolverine is a hero in my world. Tidak lama kemudian, Deadpool melihat sosok anjing yang dia cintai, sehingga membuat pertemuan yang alay ini pun terjadi. Ada. Look at you! She's coming with us! Namun ternyata anjing itu milik Deadpool juga, yang mana dia di sana disebut sebagai Nice Pool. Ya, yang penting ada pul-pulnya lah. Are those gold-plated 50 caliber Desert Eagle pistoleros? Deadpool pun menginginkan pistol itu dan anjing yang disebut sebagai Dogpool milik Nice Pool, namun tentu saja Nice Pool tidak akan memberikannya. Where's your mask? Come on, guys. We're headed for the Borderlands. You know where it is? Due west. I can lend you my ride if you like. Something should happen to you. I'd love to be her papa. Di pertengahan jalan, Wolverine mendengar ocehan si Deadpool ketika dia menanyakan apa yang akan Logan lakukan jika TVA memperbaiki dunianya. Mendengar kata jika membuat Wolverine sangat marah karena adanya ketidakpastian dalam misi memperbaiki universe ini, sehingga dia merasa Deadpool hanya memanfaatkannya. Maka terjadilah pertempuran lagi di antara mereka. What do you mean? If no, I mean No! Fuck! No! I made an educated wish! This. Because if we don't do something, they die. I don't know anything about saving worlds. you will never save the world. I'm gonna fight you now. Oh, are you? Pertempuran itu pun berlangsung seharian sampai membuat mereka tertidur kelelahan, dan secara tak terduga datang seseorang yang membawa mereka pergi di saat mereka tertidur. Sampai pada akhirnya mereka terbangun di sebuah gua yang ternyata tempat itu adalah markas sementara dari superhero yang bernama Elektra, Blade, dan The Gambit. We came a long way to find you three. There's 4 of us. There's 4. Wait, is it Magneto? Ternyata di sana mereka tidak hanya bertiga, melainkan berempat, sehingga Deadpool mengira mereka bersama Magneto, yang membuat Deadpool lega karena mereka akan dapat mengalahkan Cassandra. Namun ternyata Magneto sudah dihabisi Cassandra. So who brought us here? That would be me. Ternyata personil terakhir yang bersama mereka adalah si X-23, yaitu gadis yang diselamatkan oleh Wolverine yang ternyata dia masih hidup dan dibuang ke tempat itu juga. Deadpool pun mengajak mereka untuk membuat sebuah tim yang akan mengalahkan Cassandra. Akan tetapi Wolverine tidak mau ikut karena dia merasa akan dimanfaatkan saja. It was an educated wish! Mereka berempat juga tidak mau ikut dengan Deadpool karena mereka takut dengan Cassandra karena sudah banyak superhero yang berusaha mengalahkannya dan berakhir meninggoy seperti The Punisher, Quicksilver, Daredevil, bahkan Magneto. Helm Magneto pun dilelehkan oleh Cassandra setelah menghabisinya. Maybe these two are our chance to be remembered the way we deserve. Yes! Yes! This is what I'm talking about. Who's ready? I was born ready. Namun dengan Deadpool yang pandai bicara dan pandai merayu, akhirnya mereka berempat sepakat ikut dalam tim itu. Akan tetapi tidak dengan Wolverine. Pada malam itu juga X-23 atau wanita dengan nama Laura ini menghampiri Logan yang sedang me time dengan Amernya. Laura menceritakan kekagumannya terhadap Wolverine di dunianya karena Wolverine sangat berjasa pada hidup para mutan, terutama pada dirinya sendiri. Sehingga Laura meyakinkan agar Logan ikut dalam tim ini dan dia juga pasti bisa bertindak seperti Logan yang ia kenal. Trust me, kid, I'm no hero. That suit says different. Let me say it. By the time I stumbled home shit-faced from the bar, it was too late. They were dead, and this suit's all I got to remind me of what I did. We're headed to Cassandra's at sunup. Whoever you think I am, you got the wrong guy. You were always the wrong guy.
What? Elias didn't get Di lain sisi, ternyata Pyro atau anak buah Cassandra ini ternyata saling berhubungan dengan Paradox, yang tampaknya mereka merencanakan sesuatu, di mana Paradox memanfaatkan Pyro untuk menghabisi Cassandra di waktu yang tepat. Cassandra is a lunatic wild card. Mutants. Juggernaut's helmet ain't gonna be easy. Keesokan harinya, mereka pun langsung berangkat dan menyerang markas Cassandra, dimulai dengan Blade yang menembakkan sebuah. Mereka pun langsung disambut anak buah Cassandra, dan ternyata perkataan Laura sebelumnya dapat membuat Logan ikut dalam pertempuran ini, sehingga pertempuran pun dimulai. Mereka berempat pun menangani kroco-kroconya Cassandra, sementara Deadpool dan Wolverine menghadapi langsung si Cassandra, dan dengan mudah Cassandra mengalahkan atau melumpuhkan mereka berdua. Sementara di bawah, Laura dapat melumpuhkan Magneto dari universe ini. Cassandra pun memasuki pikiran Logan, dan ternyata dahulu saat pembantaian para mutan teman-teman Logan, dia tidak ikut membantu. Di saat teman-temannya memanggil dia, malah dia menjauh alias kabur. Dan pada saat itu juga teman-temannya meninggoy. Rasa bersalah itulah yang selama ini menghantui Logan dan membuat dia menjadi manusia terbuang di universe-nya. Maka dari itu Cassandra menawarkan agar semua rasa bersalah itu ia hilangkan dari pikiran Logan. Hal itu pun bertujuan agar Logan tetap berada di tempat itu menjadi pengikut Cassandra. Namun yang terjadi adalah Bartlett Wood. I just want to be free. I've got you. I got you. helm Magneto pun langsung dipasang di kepala Cassandra sehingga menghilangkan semua kekuatannya. Namun Cassandra mengingatkan mereka, jika mereka menghabisinya, maka mereka tidak akan bisa kembali ke dunia mereka. Melihat kesempatan ini, Pyro tiba-tiba datang dan menembak langsung Cassandra. Namun dia terlalu banyak pidato membicarakan kebenciannya selama ini kepada Cassandra, sehingga yang terjadi adalah melihat Cassandra yang akan meninggoy, Logan pun meyakinkan Cassandra bahwa jika ada Charles, dia tidak akan tinggal diam melihat Cassandra seperti ini. Karena sebenarnya Charles sangat peduli kepada Cassandra, sehingga Logan dapat meyakinkan Cassandra bahwa dia bukanlah orang yang terbuang, melainkan semua ini adalah salah si TVA. Maka dari itu Cassandra pun luluh dan bersedia membantu mereka untuk kembali ke tempat itu. Untuk keluar dari tempat itu maksudnya. Take your hands off. My brother loved you. He would have loved you too. You wanna hear something crazy? Cassandra pun menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu dia menghabisi seorang pesulap dan dia menemukan sebuah cincin yang sangat indah. Yang tidak lain tidak bukan, kita tahu bahwa orang yang dia maksud adalah Dr. Strange. Maka dari itu dengan menggunakan cincin itu, mereka berdua dapat kembali ke universe Deadpool. Namun mereka harus cepat-cepat masuk ke lingkaran itu sebelum makhluk yang bernama Elliot itu juga ikut masuk ke sana. Race ya. He gets half the That's Deadpool. That's Wolverine. I'll clock you out! Forever. Forever. Mereka pun berhasil kembali ke universe Deadpool, dan di lain sisi Cassandra akan menginterogasi si Pyro ini. We have company. No, stop! Paradox pun langsung menemui Logan dan Deadpool. Namun tidak lama kemudian Cassandra pun muncul di universe itu karena mengetahui fakta dari Pyro bahwa Paradox berusaha menghabisinya. Deadpool pun senang karena Cassandra muncul di sana, sehingga mereka dapat bersama-sama menghancurkan mesin penghancur universe milik TVA yang bernama River itu. Namun sialnya ternyata tujuan Cassandra bukanlah itu, melainkan akan menggunakan kekuatan mesin itu untuk memperkuat dirinya I sendiri. don't want to destroy it. I want to use it. Come on. You're going to show me how to use this. Sorry to bother. Di lain sisi, ternyata atasan Paradox sudah menyadari bahwa di dunia distrik yang ditangani oleh si Paradox terjadi perjalanan waktu yang ilegal, sehingga mereka akan menindaklanjuti pelanggaran itu. Oh my God. Come on, girl! My girl! We have to be apart. Sorry! Fuck!
Ternyata lubang dimensi yang diciptakan oleh Cassandra membuat Deadpool dan Nicepool juga ikut ke dunia Deadpool. Namun bahayanya bukan hanya Nicepool yang ke sana, melainkan ribuan Deadpool dari segala penjuru universe pun muncul di sana untuk menghabisi Deadpool. I take it they're not friendly. They're dumb, but they can fight. Hold, please. Can we just be done? Ooh, we're just getting started. Uzi time, baby. Uzi time, baby. Look alive! Mereka semua pun menembaki Deadpool, namun Nicepool dia jadikan sebagai tameng. Dan ternyata Nicepool tidak memiliki kekuatan dalam beregenerasi, atau dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Yang tampaknya itu sengaja dilakukan Deadpool hanya untuk mendapatkan Dogpool dan pistol milik Nicepool. Agak bangsat sih si Deadpool ini. All I have to remember him by. Are you ready? Shit! Alright, let's do this. Maximum X. Setelah mendapatkan pistolnya, Deadpool pun langsung siap memulai pertempuran yang epik ini. Fucker! I wish I would. Yeah. Come on! Akhirnya semua Deadpool dari segala penjuru universe dapat mereka ratakan. Akan tetapi hal itu benar-benar percuma, karena Deadpool dapat beregenerasi sehingga mereka semua pun bangkit lagi. Deadpool, stand down! This Deadpool's with me. That's fucking Peter! Namun untung saja ada Peter yang datang di waktu yang tepat, karena para Deadpool sangat senang dan respect kepada Peter, sehingga kedatangan Peter menghentikan pertempuran ini dan membuka persahabatan antara para Deadpool di sana. Enjoy my Peter! Di sisi lain, si Cassandra sudah siap menyerap seluruh kekuatan mesin Reaper, dan Deadpool bersama Logan menemui Paradox dan menginterogasinya bagaimana cara mematikan mesin itu. Namun karena Paradox tidak mau memberitahunya, maka dengan terpaksa Logan harus mengancamnya. Look. The Ripper. Maka dari itu mereka pun mengetahui dengan cara menyatukan kedua sisi mesin Reaper akan menghancurkannya dan menggagalkan usaha si Cassandra. Namun tindakan itu sangat beresiko, karena siapapun yang akan menjadi jembatan yang akan menyatukan mesin itu akan musnah secara permanen dari segala penjuru multiverse. Whoever formed the bridge. I could live with that. You will die down there. Walau berat karena tidak ada waktu lagi, mereka harus melakukan itu. Akan tetapi Logan mau berkorban sendirian saja, karena Deadpool harus tetap hidup bersama orang-orang yang dia cintai. Sementara Logan tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Jadi pada momen ini, dialah yang harus berkorban, sehingga yang terjadi adalah... Give me this. Hey, you know something? You're the best, Wolverine. Say hi to your friends for me. Open the door! Say hi to my friends for me, Peanut. Wait! Usaha Deadpool pun membuat ketegangan bagi mereka yang menyaksikannya, dan tampaknya Deadpool tidak bisa melakukan itu sendirian, sehingga Logan pun harus ikut turun tangan. He's not gonna make it. Mereka pun mengenang masa-masa sulit mereka masing-masing di akhir hayat mereka sampai pada akhirnya. You're always the wrong guy. Wayne, you can finally. I want to see Vanessa. You've been busy. Atasan Paradox pun sudah tiba di tempat itu dan bersiap menangkap Paradox karena sudah melanggar otoritas waktu. Namun Paradox membela dirinya bahwa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan, dan dia pun berhasil memusnahkan seorang Cassandra Nova yang selama ini ditakuti dan diburu. Dan dengan raut wajah yang sangat sedih, dia memberitahu dua pahlawan yang ia rekrut dan ia sayangi ikut lenyap dalam aksi tersebut. Maka dia meminta agar sang atasan memberi dan menetapkan gelar pahlawan bagi mereka berdua pada saat itu juga. Namun ternyata Paradox. He has risen, baby girl. Fuck! And I don't want Found your new anchor being. I don't understand. How are you two still alive? Sang atasan pun ingin menangkapnya karena mengira bahwa ia adalah varian Deadpool dari universe lain. Tapi untung saja, sekali lagi ada Peter yang menyelamatkan Deadpool. Sehingga kali ini hanya Paradox lah yang akan ditahan atas segala penyebab kerusuhan di sana dan di berbagai multiverse.
Si atasan ini pun terkejut melihat grafik universe Deadpool sekarang telah beregenerasi, sehingga sudah ditetapkan bahwa dia sudah menyelamatkan dunianya. Sebelum si atasan ini pergi, Deadpool pun memintanya untuk mengembalikan teman-temannya yang juga berjasa dalam hal ini, yang terjebak di luar sana, yaitu Elektra, Blade, dan The Gambit, dan juga Laura. I'll see what I can do. Oh, come on. Akhirnya kisah Deadpool dan Wolverine berakhir dengan bahagia dengan orang-orang yang mereka sayangi. Dan Deadpool pun berhasil meyakinkan Vanessa bahwa dia berjuang selama ini untuknya. If you don't want me, I did it for you. Just they save us right back. Dan di akhir cerita Deadpool pun meluruskan kesalahpahaman karena orang-orang mengira Johnny meninggoy karena dirinya. Karena memang faktanya Johnny menjelek-jelekan Vanessa pada saat menjelek-jelekan Cassandra pada saat itu juga. I don't give a shit if she removes all my skin and pops me like some nightmarish blood balloon. Gotcha, fuckface. Oke guys, berakhir sudah pembahasan film kali ini. Cukup asik walau adegan actionnya tidak terlalu banyak. Tapi film ini mungkin akan membuka perjalanan baru bagi Deadpool dan Wolverine ke depannya. Oke, gue ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir cerita. Terlebih lagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, bolehlah kasih satu dukungan berharga kalian agar mencapai 500 juta subscriber. Tapi bohong. Amin. Dengan klik subscribe-nya dan nyalain loncengnya juga. Kalau suka dengan pembahasan kali ini, bolehlah beri satu like-nya juga guys. Oke, sekian gua akhiri video kali ini. Sekali lagi gua ucapkan thank you and see you.